Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Hamidah dengan NIM K7121189 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Kampus Kebumen, Universitas 11 Maret. Dalam rangka memenuhi tugas terstruktur 2 pada mata kuliah Bilangan dan Operasi pada Bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi Magister Pendidikan, saya akan menyampaikan materi dengan judul Konsep Penalaran Matematika dan Contoh Soal Penalaran Deduktif. Salah satu tujuan terpenting dari pembelajaran matematika adalah mengajarkan kepada siswa tentang penalaran logika. Bila kemampuan bernalar ini tidak dikembangkan pada siswa, maka bagi siswa matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui maknanya. Pola pikir yang dikembangkan dengan penalaran matematika melibatkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, serta kreatif, di mana kemampuan dan keterampilan bernalar dibutuhkan para siswa ketika mempelajari matematika maupun dalam interaksi pada masyarakat secara langsung. Penalaran merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Kemampuan melakukan penalaran menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan secara terus-menerus. Hakikat penalaran adalah bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan terkait dengan kegiatan berpikir. Sebagai kegiatan berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Jadi, berpikir logis merupakan kegiatan berpikir menurut alur, pola, atau kerangka tertentu. Lalu, ciri yang kedua adalah adanya proses analitik dari proses berpikirnya, di mana berpikir analitis merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir analisis sintesis berdasarkan langkah-langkah tertentu. Pada intinya, penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Penalaran dalam matematika terbagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Jadi dalam belajar matematika itu memerlukan penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Lalu apa sih penalaran induktif dan penalaran deduktif itu? Penalaran induktif adalah suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui atau dianggap benar. Jadi dengan kata lain seperti ini teman-teman, dalam penalaran induktif telah terjadi proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta khusus yang sudah diketahui menuju kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sementara itu, penalaran deduktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan atau fakta yang dianggap benar dengan menggunakan logika. Nah, penalaran deduktif ini merupakan cara penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal atau kasus-kasus yang bersifat umum. Selanjutnya, di dalam video ini kita akan membahas contoh soal penalaran deduktif. Baik teman-teman, contohnya adalah ketika kita diberikan suatu permasalahan mengenai jumlah besar sudut segitiga, di mana soalnya adalah tunjukkan bahwa jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga sama dengan 180. Nah, dalam penalaran deduktif, proses pembuktian akan melibatkan teori atau rumus matematika lain yang sebelumnya telah dibuktikan kebenarannya. Teori yang akan kita gunakan kali ini adalah jika dua garis sejajar dipotong garis lain, maka sudut-sudut yang berseberangan akan sangat besar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Nah, jadi di sini gambarnya sudut A1 sama dengan sudut B2 dan sudut A2 sama dengan sudut B1. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa jumlah sudut-sudut suatu segitiga sama dengan 180. Teman-teman bisa perhatiin segitiga ABC dalam video, di mana melalui titik C kita membuat garis M yang sejajar dengan garis AB. Dengan menggunakan teori sebelumnya yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa memperoleh bahwa
A1, sudut A1 ini sama dengan sudut C1, dan sudut B3 sama dengan sudut C3. Dengan kata lain, dapat diperoleh sudut A1 sama dengan C1, sudut B2 sama dengan C3, sudut C2 sama dengan sudut C2. Nah, dari sini kita juga bisa memperoleh bahwa sudut A1 ditambah sudut B3 ditambah sudut C2 sama dengan sudut C1 ditambah sudut C2 ditambah sudut C3. Karena sudut C1 ditambah sudut C2 ditambah sudut C3 180 derajat, bisa teman-teman lihat ini kan sudut C1, sudut C2, sudut C3 membentuk garis lurus, jadi besarnya 180 derajat apabila dijumlahkan. Maka kita juga bisa mengatakan bahwa sudut A1 ditambah sudut B3 ditambah sudut C2 itu sama dengan 180. Nah, jadi dari sini terbukti bahwa jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Yang kedua, penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Sedangkan penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan umum ke pernyataan yang khusus dan telah dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, dalam pembuktian dengan menggunakan penalaran deduktif, kita dapat melibatkan lebih atau minimal satu teori atau rumus matematika yang lain, di mana kebenaran dari teori atau rumus tersebut dibuktikan dengan menggunakan teori atau rumus sebelumnya yang telah dibuktikan sebelumnya pula. Sekian materi konsep penalaran matematika dan contoh pembahasan soal yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.